Jadi ini adalah perjalanan pertama saya. Nah sekarang perjalanan pertama adalah yang dari menuju ke ke rumah bukan rumah batik tapi membatik di rumah. Jadi saya menemukan di situ ada ibu-ibu ya, jadi jam 2 siang gitu membatik sedemikian rupa gitu. Ini batiknya masih belum jadi masih pola pun juga merupakan pola yang dibikin oleh orang lain gitu. Membatiknya ibu ini tidak harus jadi pada saat itu, tapi ya senyamannya gitu. Jadi pagi kalau batik, kalau misalkan siang batik, sore kalau misalkan kepegang batik yang batik kan gitu. Nah ternyata dalam satu kain batik itu tidak satu orang yang membatik. Sehingga momen klik yang saya dapatkan itu adalah bahwa selembar batik itu bukan karya individual. Jadi satu lembar batik itu bukan karya individual, melainkan karya partisipasi tanpa tahu siapa yang memulai dan mengakhiri. Jadi itu adalah karya bersama. Satu batik itu adalah satu karya bersama. Itu kalau misalkan kita melihat itulah kehidupan lasem, barangkali mungkin seperti itu. Satu batik, satu lembar kain itu dibatik dikerjakan oleh sekian banyak orang tanpa harus tahu siapa yang memulai dan siapa yang mengakhiri. Jadi hanya bagian per bagian saja, dan ketika ditanya nanti berikutnya kemana juga nggak ngerti. Jadi itu momen klik yang pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah jika Lasem adalah kota toleransi, lalu siapa pengusaha batik di Lasem? Apakah karena ibu ini ketika ditanya setelah selesai ini mau dibawa kemana? Beliau mengatakan, beliau mengatakan ya ke Cinone gitu. Ke pengusahanya tanpa tahu menyebutkan siapa dia. Mereka nggak tahu. Nah, pertanyaan saya waktu itu, ada nggak kira-kira yang bukan Chinese gitu? Ada nggak pengusaha? Jadi waktu itu memang saya mencoba untuk ngeblankkan semua pemikiran. Jadi saya berangkat dari apa yang saya dapatkan di lapangan, lalu kemudian saya berangkat dari lapangan menuju ke pertanyaan berikutnya. Nah dari sana muncul pertanyaan bahwa kira-kira ada nggak pengusaha yang bukan dari keturunan tapi dari berbumi. Dari sana lalu kemudian saya berangkat lagi. Tapi sebelum ke sana kita menuju ke ke tembaga, pengrajin tembaga. Sebelum ke batik kita pengrajin tembaga. Yang unik adalah kalau ibu bapak lihat di sini pengrajin tembaga tidak membuat gambarnya itu di kertas gitu ya. Tapi justru itu pintu sebenarnya. Jadi papan yang menjadi pintu dia ngoret-ngoretnya ada di sebelah sana. Yang ada di sini nih. Jadi mungkin kalau kursor saya kelihatan di situ ada ini sekian meter ya, maaf ini sekian senti, ini sekian mili dan sebagainya. Dia membuatnya ada di situ. Nah, yang dibuat pada saat itu adalah kalau dilihat di sana itu ada tempat makan dan itu dari tembaga. Ada tempat kopi, tempat membuat kopi, air yang untuk ngecor kopi itu juga dari tembaga. Kata si pengrajin itu yang paling bagus memang tembaga. Kuningan yang katanya terkenal di Lasem juga itu ternyata juga nggak begitu bagus. Jadi menurut dia adalah tembaga, stainless steel, baru kemudian kuningan gitu. Nah dari sana si orang ini namanya Pak Aris. Jadi ketika saya tanya apakah dia merupakan usaha turun-temurun, dia menolak. Saya nggak turun-temurun, bapak saya masih ada kok. Jadi saya bukan turun-temurun gitu. Jawabannya lugas sekali. Tapi dari sini ada momen klik yang saya mungkin bisa sharing, yang membuat saya agak terhenyak begitu. Dia dengan santainya dia mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang Lasem itu pandai menjadi pandai. Pandai menjadi pandai itu pandai pengrajin, bisa kuningan, bisa tembaga. Tetapi bodoh. Saya kaget loh, kenapa bisa begitu? Iya, karena kalau misalkan kita lihat kuningan yang terkenal di mana? Juwono. Juwono itu nggak bisa membuat. Yang bisa membuat adalah orang Lasem. Lalu kemudian tembaga siapa yang bikin? Orang Lasem. Jadi dia itu bosnya adalah orang Korea Selatan malah justru. Merek yang dipakai adalah Hammer Handmade. Ini sudah dikirim ke Singapura, sudah dikirim ke Korea Selatan, dan beberapa karyanya ada di Bali. Jadi dia mengatakan bahwa orang Lasem ini terjebak pada pekerjaan bahan dasar. Tetapi marketing itu nggak bisa. Jadi marketing ini yang perlu bagi dia harapannya adalah marketing ini yang perlu. Sehingga branded itu sangat diperlukan di Lasem. Sehingga apa yang muncul di luar itu misalkan
Juwono itu bisa keluar Kuningan tuh karena sebenarnya lasem, bukan karena Juwononya. Juwono itu lebih terkenal dengan Kuningan Cor, tapi untuk yang membuat kriya seperti itu sebenarnya orang Lasem yang punya. Sehingga dia mengatakan begitu. Jadi secara emik ya, jadi orang pengrajinnya mengatakan begitu. Kami pandai, tetapi kami tidak pandai. Dalam arti kami pandai tapi bodoh. Jadi yang punya nama itu bukan kami, tapi orang lain. Jadi kerajinan itu mereka dapatkan. Tapi kalau dalam hal ini adalah ada batik, ada pengrajin. Jadi artinya kita bisa melihat ada zona-zona tertentu. Ada zona karena memang ini di Jolotundo. Ini ada lokasinya ada di Jolotundo. Jolotundo itu untuk sekarang dikenal dengan sentra pengrajin metal, gitu ya. Nah dalam hal ini adalah pengrajin tembaga. Tapi di satu sisi momen klik yang saya dapatkan adalah mereka mengatakan begitu. Jadi kurang adanya branding buat mereka sehingga merasa seolah-olah orang-orang Lasem yang pandai itu sebenarnya merasa ditunggangin gitu. Termasuk yang sekarang juga dia ini bekerja sama dengan bukan bekerja sama. Dia itu punya bosnya orang Korea Selatan. Dia tidak bisa berdiri karena bahan dan sebagainya memang dari dia. Tapi dia punya keahlian untuk membuat itu. Lalu kemudian dari sana saya coba untuk ke rumah batik Sekar Mulyo. Nah, saya ketemu dengan orangnya. Jadi mereka memang bukan orang keturunan, tetapi orang pribumi. Di sana juga ada batik gitu ya. Jadi kalau misalkan mungkin barangkali ini adalah jalan menuju ke sana. Gitu. Nah, itu adalah sebagian jalan menuju ke rumah batik Sekar Mulyo. Hampir sama, mereka punya workshop, jadi tapi tidak sebanyak yang dulu-dulu karena pandemi gitu. Jadi sudah sangat berkurang sekali omsetnya. Nah, di satu sisi selain mereka membatik, itu si yang punya batik Sekar Mulyo ini orang pribumi, dia juga usaha murai, jadi usaha burung murai. Jadi kalau dilihat, Ibu Bapak bisa melihat di sini kayak ATM itu, ada tulisannya Antareja, Abimayu, ada Satdewa, ada Antakusuma, ada Wisanggeni. Itu sebenarnya adalah pasangan burung murai yang diternakkan untuk dijual dan harganya lebih mahal dari batik sebenarnya. Yang unik adalah mereka ikut lomba, tapi mereka tidak mengharapkan hadiahnya karena hadiahnya itu enggak sepirowo gitu loh. Jadi kalau hadiahnya mungkin 75.000, saya kaget loh, masa 75.000 sih Bu? Pak, iya memang 75.000. Saya pikir apakah nolnya gelundung? Oh enggak. Jadi memang 75.000. Lalu apa yang menjadikan mereka mau? Mereka menginginkan dapat sertifikat. Nah, sertifikat kemenangan itulah yang kemudian melambungkan nama dia dan akan menghasilkan penghasilan yang lebih besar lagi. Tapi di sisi itu, jadi momen kliknya adalah ada ATM burung murai, bukan nilai hadiah yang diharapkan, tetapi sertifikat pemenang yang dibutuhkan. Dalam hal ini adalah yang ingin saya sampaikan adalah ada diversifikasi usaha. Jadi selain batik juga mungkin mereka ada sesuatu hal yang lain. Apakah murai ini juga menjadi satu identitas baru buat Lasem? Mungkin perlu dicari lebih lanjut lagi. Tapi yang menarik lagi dari rumah batik ini tidak ada ikat di Lasem. Saya sudah tanyakan itu ke Pak Rudi yang kemarin kita hadirkan di Lasem workshop Lasem. Saya bertanya, memang tidak ada yang namanya ikat untuk kepala maksud saya. Dan ketika saya tanya ke rumah batik itu pun juga rumah batik Sekar Mulyo mereka juga tidak punya ikat Lasem. Jadi kalau misalkan mereka bawa ikat itu ke misalkan orang Bali itu bawa ikat itu bukan ikat yang memang untuk kepala, tapi ikat yang biasa dipakai untuk taplak. Dan ikatnya itu ukurannya beda. Nah, ini yang agak berbeda gitu ya. Kalau di Solo di Jogja itu ada ikat buat kepala, mereka membuat gitu. Tapi di Lasem walaupun mereka batik tulis tapi tidak pernah membuat untuk ikat kepala. Nah, dari sana kemudian baru masuk ke kelenteng Gyeongbiu. Pada saat itu ada acara rayahan, jadi acara untuk persembahan dilaksanakan tanggal 19 bulan ke-7 penanggalan Cina. Ini yang Kongco, tapi sebelumnya ada yang di Kuil Matchau, itu adalah tanggal ke-15 bulan ke-7. Jadi 4 hari setelah yang di Matchau baru Kongco. Jadi ini adalah kelenteng di Gyeongbiu. Waktu itu
pas kebetulan ada acara rayahan ini. Jadi rayahan itu adalah membagi makanan sedemikian rupa, tapi karena ini pandemi, biasanya itu orang menyerbu ke dalam kelenteng, tapi kemudian kali ini dibagikan, jadi tidak diserbu sedemikian rupa, tapi dibagikan. Jadi mungkin ini saya bisa masuk ke dalam. Ini Pak Rudi, tapi bukan Rudi yang Kidang Mas, tapi ini ada Rudi yang miliki Rumah Merah. Pada saat itu menjadi pemimpinnya. Itu yang di depan itu adalah yang rencananya mau dirayahkan gitu ya. Disebar untuk direbut, rayahan itu direbut gitu. Ini dua binatang persembahan. Yang satu babi, yang satu adalah kambing. Oke. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang nanti akan dirayakan atau direbutkan, harusnya adalah masyarakat datang ke sini, tapi pada saat itu karena kondisi pandemi, akhirnya kemudian dibungkus sedemikian rupa, baru kemudian diserahkan kepada masyarakat. Gitu. Nah, ini harusnya masyarakat masuk ke dalam. Sembahyang rebutan, misalnya mereka begitu. Lalu kemudian ini adalah kelenteng yang akan dibakar gitu. Ini mereka bikin miniatur sedemikian rupa. Market skala besar ini. Lalu kemudian setelah itu ini Pak Rudi Hartanto yang pemilik Rumah Merah yang menjadi pemimpin yang kemudian membakar. Ini sebenarnya miniatur dari kelenteng Gyeongbyo. Nggak ada lagu atau musik yang mengiringinya ya Pak? Itu ada Bu yang tong cetong 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 gitu. Ada gongnya. Nah, lalu kemudian yang menarik momen klik yang saya dapatkan adalah karena memang sengaja saya tidak berhenti untuk membaca buku referensi dan sebagainya. Saya memang mengharapkan informasi dari masyarakat. Ini informasi dari Pak Gandor terkait dengan momen klik yang saya peroleh bahwa ini terkait dengan ruang sebenarnya, terkait dengan teritori gitu ya. Bahwa di sana itu ada 4 bangunan. 4 bangunan itu adalah 3 kelenteng dan 1 masjid. Jadi kalau Gyeongbyo yang tadi
itu disebut sebagai kelenteng Kongco, yaitu selatan, jadi dia berada di selatan menghadap ke utara, disebutnya sebagai Kongco. Lalu kemudian pasangannya adalah kelenteng Choankyong, yaitu dari timur menghadap ke barat, itu adalah kelenteng Macau. Saya pikir dia ada di utara, tapi ternyata dia ada di timur. Nah, sementara kelenteng Po Anbyo itu adalah kelenteng yang ada di utara menghadap ke selatan. Itu maaf, itu salah tulis. Utara menghadap ke selatan. Dari 3 kelenteng itu ternyata yang keempat adalah Masjid Jami, yaitu dia berada di posisi barat menghadap ke timur. Saya tanya 2 kali, apa benar Masjid Jami itu menjadi konstelasi dari ketiga kelenteng tadi itu? Pak Gandor mengatakan iya, karena dari dulu memang begitu. Artinya adalah Lasem itu dibangun bukan karena barangkali mungkin satu komunitas masyarakat, tapi Lasem itu ya karena memang toleransi. Tapi Pak Gandor memang menyatakan bahwa memang benar bahwa dari 4 konstelasi tadi itu, 3 kelenteng itu masih ada satu yang namanya masjid. Nah, ini mungkin barangkali menjadi akses masuk kita. Nanti ketika mungkin barangkali ke Lasem gitu, bisa apa benar kelenteng ini posisinya ada di sebelah utara lalu kemudian menghadap ke selatan sebagai konstelasi utara, konstelasi timur, konstelasi selatan, dan konstelasi barat. Gitu. Jadi awalan saya kan waktu itu saya ingin melihat bahwa oh ya ada Binangun seperti apa dan sebagainya. Tapi kemudian saya batalkan, saya ingin mendapatkan informasi itu dari masyarakat. Dan pada saat itu Pak Gandor mengatakan ini loh ada konstelasi di Lasem dari 4 ini, kelenteng Po Anbyo di utara, kelenteng Choankyong di timur, kelenteng Gyeongbyo di selatan, dan Masjid Jami yang ada di barat. Jadi 4-4-nya itu ada di sana. Pertanyaannya yang masih belum terjawab adalah tengah ini siapa kan gitu. Kalau mereka mengatakan ada 4 konstelasi ini, tengah ini siapa masih belum. Jadi saya masih belum mendapatkan itu. Lalu kemudian, nah dari sana saya ke Lasem, ke Polsek Lasem. Ternyata Polsek Lasem ini juga merupakan bangunan cagar budaya. Dia tidak boleh dirubah. Jadi dia seperti itu. Jadi temboknya kalau misalkan runtuh gitu, plasterannya dia tidak, kalau pernah sekali tempo di plaster ulang, ternyata plasternya tidak nyatu dengan plaster yang lama sehingga dia runtuh lagi, sehingga mau tidak mau dengan cara ditutup dengan spanduk atau ditutup dengan papan gitu ya, supaya tidak terlalu mencolok ada reruntuhan dari plaster itu. Nah, yang menarik adalah bahwa di Polsek Lasem ini ternyata ditemukan juga sumur untuk sumur untuk jalur candu. Jadi dengan demikian sebenarnya Polsek ini sebenarnya memang dari dulu tidak diperuntukkan untuk tentara atau polisi, tetapi memang sebenarnya adalah rumah. Gitu. Jawabannya saya ketahui setelah saya pulang dari Lasem, saya ketemu dengan Pak Untung. Pak Untung itu adalah pengurus, sebenarnya Chinese tapi namanya Untung, pengurus kuil kelenteng sebelumnya, bahwa memang itu adalah miliknya, beliau juga lupa siapa menyebut namanya, tapi milik orang Chinese yang kemudian diperuntukkan untuk kepolisian. Tetapi yang menarik adalah di situ masih ada sumur untuk jalur candu. Karena ini adalah bangunan bangunan cagar budaya, dia tidak ditutup, jadi masih ada. Nah, nanti barangkali kalau sempat kita bisa rame-rame ke sini untuk melihat lubang sumur untuk jalur candu, barangkali mungkin begitu. Jadi ini sebenarnya bagian dari sejarah untuk jalur candu ya, barangkali mungkin begitu. Selanjutnya, nah ini adalah setelah itu saya ke Rumah Merah. Dari sini mungkin ini adalah videonya. Mungkin kalau misalkan kalau tadi Bu Emma mau tadi mengatakan bahwa kita mau akan menginap di sini, ini adalah Rumah Merah.
ragam hias seperti thank itu. you nih Pak Susilo udah dikasih gambarnya. Nah, ini ada dewa perangnya di situ, Kongchow-nya di sini. Nah, ini malam siang hari merah, nggak tahu kalau malam hari jadinya apa. Wajahnya kan merah gitu. Baik, dari sana momen kliknya apa? Jadi ketika saya di sana kan Pak Untung dengan istrinya yang sekerabatnya Pak Rudi Hartono itu, bahwa Pak Rudi Hartono ini terinspirasi dengan ketika membuat ini. Jadi beliau mengatakan bahwa Untung di Lasem itu ada Pak Rudi gitu. Pak Rudi yang sangat concern dengan konservasi. Kemudian ternyata kenapa beliau terinspirasi? Kenapa beliau sangat concern dengan konservasi? Konon karena terinspirasi dari Chandranaya. Nah, barangkali mungkin bisa dikatakan bahwa aku punya Chandranaya dengan yang di sini. Gitu. Jadi kalau istilah mereka adalah orang-orang, mohon maaf, Cina Benteng yang ada di Tangerang, itu sangat kagum dengan orang-orang yang ada Cina yang ada di Lasem. Bahwa, loh kamu kok punya rumah yang sedemikian kokoh, kuat, besar. Sedangkan rumah kami aja ibaratnya, mohon maaf, ditendang aja sudah rubuh gitu. Jadi memang menurut mereka, penyebaran Tiongkok yang dari Jawa itu sebenarnya malah justru dari Lasem. Menurut mereka ya. Atau mungkin barangkali mereka mengatakan bahwa memiliki sejarah yang tertua. Sehingga, tapi mereka tidak tahu dulu-dulunya buyut mereka punya atas sedemikian rupa banyak itu dari mana, mereka nggak ngerti. Ada beberapa cerita yang mitos dan sebagainya yang kemarin Pak Priyo sampaikan juga diceritakan di situ. Di antaranya adalah ada berandalan namanya, berandal siapa saya lupa namanya, berandal siapa yang bergaya dengan gaya Madura gitu. Dia setiap kali dia lewat atau rumah-rumah pada tutup, dan konon di situ ada ibunya yang cerita tadi itu bahwa orang tuanya, jadi ketika melewati itu karena saking banyaknya yang dibawa, dia menjatuhkan harta jarahannya di situ. Nah, satu hal lagi ternyata di setiap rumah Cina itu, di rumah Tionghoa di situ, ada satu, mungkin barangkali kita bisa melihat itu sebagai sebuah bunker, tapi sebenarnya bukan bunker. Jadi ruang itu ada pada saat era Jepang. Jadi mungkin barangkali ketika kita mencoba masuk ke rumah lama, kita coba lihat di sana apakah ada semacam bunker dalam tanda kutip, karena bunker itu sengaja dibuat untuk menghindari anak gadis mereka dari tindakan asusila tentara Jepang. Karena tentara Jepang itu sangat, kalau melewati itu tuh yang dicari adalah gadis-gadis. Nah, itu yang kemudian menjadikan ada satu ruangan yang memang sengaja didesain ketika era Jepang. Apakah itu ada atau enggak, mungkin barangkali besok kita ke sana bisa mencoba untuk melacaknya gitu. Tapi momen klik ini yang saya dapatkan adalah seperti itu. Jadi ada Chandranaya sedemikian rupa yang ada di Jakarta, lalu kemudian dibawa lagi ke Lasem. Gitu. Ada juga yang rumah gajah gitu ya. Rumah gajah kebetulan miliknya teman saya. Leluhurnya dari teman saya yang kemudian dihibahkan gitu. Itu juga sama, mereka juga sudah ke Jakarta, tidak balik lagi ke Lasem, jadi dibiarkan saja. Nah, Pak Rudi ini yang kemudian dari Jakarta balik lagi ke Lasem. Intinya sih seperti itu. Lalu kemudian, nah ini yang kopi highlight yang dinanti oleh Pak Ari. Jadi ini adalah perjalanan malam hari. Jadi suasana Lasem malam hari seperti ini. Sepi gitu ya. Sepi kotanya gitu. Di sebelah sana. Ini adalah ketika masuk ke lorong-lorongnya. Kelihatannya sepi.
Nah, ini adalah merupakan warung kopi konon katanya terlama dari tahun 97. Nama kopinya adalah kopi Dua Darah. Waktu itu saya mikirnya Dua Darah. Darah itu perempuan, gadis apa bukan? Oh, ternyata bukan. Jadi darah itu bukan itu, tapi di depan kopi tadi itu ada pohon bidara. Bidara Cina sebenarnya. Jadi kalau baca bukunya yang Cheng Ho itu kan ada tahu, tauco, tauge, ada pete Cina, ada bidara Cina. Nah, salah satunya adalah bidara Cina yang ada di pohon bidara Cina itu adalah masih ada di sini gitu. Jadi kopi Dua Darah itu maksudnya adalah dua bidara Cina. Jadi ada dua pohon depan kopi ini yang namanya pohon bidara Cina. Waktu itu saya sempat mencicipi buahnya, jadi istilahnya seperti apa namanya, apel kecil gitu ya, seperti apel kecil. Maaf. Jadi ini mungkin ini pohon bidaranya, ini anaknya sebenarnya. Jadi kalau misalkan Kak Kus mungkin tidak suka kopi, mungkin bisa sekedar datang ke sini gitu ya. Ini kopi lelet ya. Itu dua doro kembar maksudnya, doro kembar. Ya, doro kembar itu dikata bidara Cina, dari dua bidara Cina. Nah, yang unik adalah karena kan Lasem itu terkenal dengan kopinya. Pertanyaannya adalah apakah Lasem itu memproduksi kopi? Ternyata tidak. Di Lasem itu sangat panas sehingga kopi tidak bisa tumbuh di sana. Baik itu Robusta apalagi Arabica. Ternyata setelah ditelisik bahwa kopi itu mereka datangkan salah satunya adalah dari Dampit, dari Malang. Jadi mereka mendatangkan itu, lalu kemudian disangrai sendiri, kemudian digiling sendiri. Untuk kepentingan kopi lelet atau kopi helet, itu digilingnya sampai 2 kali sampai halus, supaya bisa dijadikan sebagai bahan untuk membatik di rokok. Jadi ternyata memang mereka tidak memproduksi kopi. Makanya kan ada semacam bisa hebat kopi helet itu terkenal di Lasem, tapi sementara Lasem sendiri bukan memproduksi kopi. Ternyata memang ada proses perdagangan yang terjadi di situ. Dan itu yang saya tahu kopi yang di sini adalah dari Dampit. Saya tanya apakah memang dari Dampit atau dari yang lain. Selama ini dari Dampit Malang. Oke, lalu kemudian ini perjalanan kedua. Jadi dari sana lalu kemudian saya ke Rembang, balik ke Rembang ke rumah makan Hein. Nah, rumah makan Hein itu dia terkenal karena selain Kawisto, dia juga dikenal sebagai Lasem, identitas Lasem, yaitu minumannya adalah minuman teh madu, gitu ya. Jadi selain Kawisto juga teh madu. Lalu kemudian dari sana saya ke Sendang Coyo, jadi ke Vihara Sendang Coyo. Beruntung barangkali mungkin saya katakan begitu karena tidak semua orang bisa ke Sendang Coyo dan apalagi kondisi pandemi, tidak semua orang bisa mendapatkan izin. Bahkan sebelumnya pernah Kapolres ke sana itu ditolak karena mendadak dan beramai-ramai gitu. Nah, beruntungnya saya kenapa? Karena pagi hari sebelum saya ke sana, saya ngopi dulu di kopinya Jiang Hai. Di sana saya ketemu dengan Pak Gandor. Di Pak Gandor, nah ini adalah kopi Jiang Hai yang terkenal itu. Kopi dengan ketan, ada gorengan. Itu para orang keturunan yang sepuh, dan ini adalah Pak Gandor. Jadi Pak Gandor itu ternyata setiap hari ke sini dari mulai pukul 4:30 jam 5 karena warung ini bukanya 4:30 pagi. Warung ini menurut orang-orang yang di sana termasuk juga Pak Gandor adalah mengumpulkan semua ras, mengumpulkan semua profesi, dari penjahit, polisi, mudah-mudahan nggak ada penjahat, dari penjahit, polisi, semua hal yang ringan sampai yang berat. Tadi kalau kita dengar adalah mereka membicarakan tentang Papua, tapi ada lagi yang membicarakan tentang pekerjaan, membicarakan tentang usaha dagang dan sebagainya. Dan mereka kumpul. Pak Gandor ini, beliau menggunakan bahasa
Jawa yang deles gitu ya, Jawa yang sangat halus gitu. Jadi kalau tidak menggunakan bahasa Indonesia, tapi sudah bisa nyatu dengan masyarakat dan menggunakan bahasa yang bahasa halus gitu. Jadi semua orang bisa kumpul di sini, lalu kemudian mereka membicarakan apapun di sini dari mulai yang ringan sampai dengan yang berat. Nah, ketika saya ketemu dengan Pak Gandor di Kelenteng, beliau mengatakan bahwa beliau adalah pengurus dari 3 kelenteng dan 1 vihara. Alhamdulillah kemarin ketemu dengan beliau pagi hari di sini ketika ngopi, dan saya mencoba untuk bagaimana kalau misalkan ke vihara, apakah bisa? Oh, harus izin dulu. Nah, oke, kalau misalkan begitu, boleh dong diizinkan. Akhirnya alhamdulillah saya bisa naik ke sana dengan izin dari beliau, karena beliau adalah salah satu pengurus yang ada di vihara, beliau adalah bendahara. Jadi momen ini mengalir terus. Jadi saya tidak menginginkan bahwa saya harus ke sini, tapi saya ngalir aja, mengikuti apa yang ada di sana, lalu kemudian bukan dianalisis sebenarnya, tapi berdasarkan dari data pertama, kemudian ngalir ke data berikutnya, dari data berikutnya ngalir ke data berikutnya. Jadi ini adalah suasana pagi hari di sana. Gitu. Sebenarnya masih ada lagi gambar-gambar yang menarik, mungkin barangkali bisa dilihat, ada tipologi tipologi dari gerbang. Karena terlalu besar filenya, jadi saya tidak bisa tunjukkan, tapi mungkin bisa sampaikan bahwa menarik sekali tipologi dari gerbang-gerbang dari tembok-tembok ini. Jadi tembok-tembok yang panjang itu dia punya tipologi pintu gitu. Pintu masing-masing itu punya keunikan, punya ciri-ciri sendiri gitu. Saya sudah mau foto, cuman belum sempat saya sampaikan di sini. Jadi ada beberapa ciri dari masing-masing pintu yang tembok panjang gitu. Siangnya saya ke sini, jadi ini adalah di vihara bahasa Pali gitu ya, vihara Ratanavana Arama. Jadi di sana ini naiknya agak panjang, nanti mungkin barangkali bisa saya tunjukkan videonya, tapi bukan di slide ini karena terlalu besar. Lalu kemudian di sana ada Buddha tidur. Buddha tidur ini sebenarnya adalah posisi ketika Siddhartha meninggal. Jadi bukan tidur benar-benar tidur, tapi memang posisinya beliau ketika meninggal adalah dalam posisi yang seperti ini. Apakah dalam posisi tidur, apa sedang dalam kondisi tidur, mereka tidak mengatakan, tapi posisinya pada saat beliau sedang meninggal adalah posisi pada saat seperti tidur. Makanya orang mengatakan posisinya adalah sebagai posisi udah tidur. Ternyata di ujung dari ini masih ada lagi naik ke atas. Jadi masih vihara ini ada semacam kebun besar mirip hutan gitu. Dan di sana ada miniatur, orang mengatakan miniatur Borobudur. Miniatur Borobudur ini bukan Borobudur sebagaimana Borobudur yang ada di Magelang, tapi ini adalah merupakan tempat penyimpanan abu dari Bante atau biksu yang pertama di sana. Jadi ini adalah merupakan tempat penyimpanan abu Bante yang di vihara situ. Jadi di sekelilingnya, jadi ada relief gitu ya, relief dan itu dibacanya adalah paradaksinya, jadi memutar ke arah jarum jam. Dan ini adalah isinya adalah itu. Nah, satu hal lagi yang paling unik adalah, walaupun ini adalah merupakan vihara, tapi di sana disediakan satu tempat bagi mereka yang punya kepercayaan lain, yaitu patung Dewi Kuan Yin, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan vihara, tetapi mereka menyediakan itu. Jadi kalau momen klik yang muncul di sini adalah toleransi itu sangat besar di sana. Jadi, toleransi itu sangat besar di sana. Di beberapa tempat, taruhlah misalkan tadi Pak Gandor mengatakan ada 3 kelenteng dengan 1 masjid. Tapi di sini ada vihara, tapi di sini ada juga Kuan Yin gitu. Jadi nampaknya toleransi sudah menjadi darah daging mereka untuk Kota Lasem, barangkali mungkin begitu. Lalu kemudian di sana juga ada ornamen-ornamen yang menunjukkan ada perahu. Perahu ini ketika ditanya, ya sekedar ornamen saja, tetapi perahu ini sebenarnya mengingatkan kepada proses mereka datang ke Lasem. Tapi kalau beberapa catatan sebenarnya tidak di Lasem, tapi ke Tuba dan Gresik gitu ya. Tuba dan Gresik, walaupun di Lasem juga sudah sebenarnya ada juga tempat untuk pembuatan kapal gitu. Tapi
mereka mencoba untuk mengingatnya sebagai suatu peristiwa dan itu mengangkatnya menjadi sebuah ornamen. Sehingga kalau misalkan nanti ibu bapak berkesempatan datang ke sini, ke vihara ini, di sana ada ornamen-ornamen yang menunjukkan dia adalah kapal yang ada di tempat yang berada di atas gunung gitu. Ya mungkin barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Selesai. Terima kasih.